Nah, ini kita mau ngebahas gitu ya di bulan Juni ini tentang impact rebalancing juga Mm-mm. dari MSCI. Kemudian nanti di bulan Juni ini kita akan melihat emiten apa yang bisa cuan secara sektoral. Kemudian juga ada brand juga yang kayaknya masih heboh untuk dibahas ya. Iya, banget. Nah, ini untuk rebalancing sendiri, faktor utamanya itu bagaimana ini? Dan Eh, bagaimana itu bisa mempengaruhi portfolio kita? oke, Rebalancing CI. oke. Rebalancing MSCI itu sebenarnya adalah Morgan Stanley Capital International. Itu adalah satu seperti indeks ya, yang eh, kayak kalau kita mau analogikan itu seperti satu indeks yang di dalamnya itu ada paket beberapa saham gitu loh. Jadi kalau investor yang tidak mau pusing, dia belinya adalah indeks saham. Ya, indeks saham itu isinya adalah misalnya contoh kayak ada saham ABCD, EFG, HIJ gitu kan. Nah, itu setiap negara itu ada bobotnya. Oke. Ya, jadi setiap negara itu ada bobotnya. Contoh seperti di Indonesia, itu bobotnya kurang lebih sekitar eh, kalau include China itu 2%. Kalau ex China itu 4%. Nah, jadi MSCI juga dibagi jadi beberapa gitu loh. Ada beberapa investor yang melihat seperti kayak ada beberapa negara yang dikeluarkan. Ada beberapa yang include all gitu loh. Nah, jadi MSCI rebalancing ini itu adalah untuk mengatur kembali portfolio dari MSCI index ini. Supaya kenapa? Jadi di luar itu ada banyak seperti contoh ada passive fund, ya kan? Kemudian ada pension fund. Itu ada banyak dana untuk jangka panjang gitu loh. Nah, kalau misalnya dia simpen, ya dia kan nggak mau pusing nih, aduh nanti gua analisa satu-satu lagi, nanti analisa negara A, negara B, negara C kan ribet. Jadi dia mempercayakan ke satu indeks yang sudah terkenal di seluruh dunia itu termasuklah MSCI. Kemudian ada lagi satu FTSE. Nah, cuman FTSE tidak terlalu gede, biasanya lebih gede di MSCI karena itu mencakup lebih gede alokasi dananya seperti itu. Nah, itu akan berpengaruh. Kenapa? Karena 2% dari dana mereka kita masuk ke Indonesia itu gede banget loh. Apalagi kalau kita cerita MSCI itu kan tidak serta-merta selalu rebalancing besar. Rebalancing besarnya itu atau major rebalancingnya itu hanya 2 bulan, yaitu di bulan Mei dan di bulan November. Ya, kalau di bulan Februari, Agustus dan bulan-bulan lainnya itu hanya kecil, tidak banyak dananya yang dialokasikan seperti itu. Nah, itu oleh karena itu sebenarnya ketika ada indeks ataupun saham yang masuk ke dalam MSCI ini sebenarnya itu para analis mereka itu sudah memberikan analisa bahwa saham ini bagus nih untuk investasi jangka panjang. Nah, seberapa panjang dia akan selalu renew. Aku sebutannya renew seperti itu ya. Jadi uh, kalau kita ngomong kayak kita punya portfolio itu kan tidak bisa kita tahan selamanya. Pasti kita harus menganalisa kembali, mempertimbangkan kembali apakah perusahaan ini masih layak untuk kita investkan atau tidak. Nah, contoh kayak kemarin itu ada MSCI Global Standard Index, itu berarti seluruh dunia. Seluruh dunia yang menetapkan MSCI untuk mengelola duit mereka itu gede banget. Ya, yang masuk adalah saham TPIA. Yang keluar adalah saham Tower dan SMGR. Tower dan SMGR ini dia pindah ke small cap. Berarti dana yang di dalamnya itu sebenarnya masih ada, cuman dia kecilin porsinya gitu loh. Ya, nah apakah dari sana kita bisa cuan? Eh, ada dua pilihan. Pertama adalah kita mesti tahu saham ini sudah naik berapa lama. Kalau naiknya sudah hitungan ratusan berapa ratus persen, itu pasti ada indikasi counterflow. Ya, counterflow artinya adalah ketika ada dana yang masuk, misalnya contoh perhitungannya kurang lebih berapa miliar US dollar, maka akan ada tekanan seller ketika orang sudah siap nih untuk melepas saham ini.
Tapi ada juga yang kalau misalnya dia keluar dari MSCI, itu beberapa saham kita bisa perhatiin apakah ada makroekonomi yang bisa berjalan di sana. Misalnya contoh kayak ada beberapa saham kayak Auto ini kan keluar dari MSCI, tapi beberapa hari ini saya perhatiin malah naik, gitu loh. Nah, itu aneh. Karena ketika dia keluar, otomatis ada kontraflow lagi. Ada perlawanan dari buyer, gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita tidak tahu ya. Hanya saja yang pasti adalah ketika dia keluar, kita mesti perhatiin secara fundamentalnya seperti apa, makronya tuh apakah cocok, kemudian kita cocokin dengan analisa lagi. Apakah perusahaan ini ada story nggak? Apa yang dia mau kerjakan ke depannya? Gitu loh. Jadi MSCI itu bukan berarti kayak kalau dia keluar berarti jelek, enggak. Biasanya malah bisa jadi lebih bagus gitu loh. Nah, ini kalau misalnya dari penjelasannya Hendy gitu ya, mungkin bisa di poin-poin itu. Jadi faktor utama yang mempengaruhi rebalancing MSCI ini apa? Karena kan kalau tadi ceritanya bisa jadi dia keluar tapi bagus gitu-gitu kan. Betul. Nah, jadi itu banyak faktor, Ciledi. Banyak faktor seperti yang kita bisa cerita. Yang pertama yang pasti jelas adalah fundamental perusahaannya. Dia bisa keluar, bisa masuk. Oke. Kemudian yang menjadi faktor lainnya adalah liquidity. Apakah saham ini masih liquid atau enggak gitu loh. Kalau saham ini liquidnya tidak memenuhi syarat, karena di MSCI juga sendiri ada syarat untuk masuk ke MSCI. Tidak bisa saham-saham sembarangan gitu loh. Nah, jadi yang bisa menilai ya pasti mereka. Ya kita hanya bisa tunggu pengumumannya dia kan pasti rebalancing di akhir bulan. Kita tunggu di pertengahan bulan. Nah, ketika sudah keluar daftar dari saham yang akan kena rebalancing, nah itu yang kita analisa kembali gitu loh. Gitu. Itu faktornya. Faktor yang makanya paling utama adalah fundamental dari company tersebut dan juga likuiditas. Sama ada beberapa yang kita tidak tahu ada pertimbangan apa lagi di dalam MSCI ini gitu loh. Oke. Tapi seperti itu. Bisa masuk sebuah company untuk bisa masuk ke MSCI ini syaratnya apa, Hen? Tadi kamu bilang ada syarat. Ada syaratnya. Nah, syaratnya itu yang pasti jelas adalah saham itu dalam jangka waktu tertentu, saya tidak tahu pasti jangka waktu berapa lama, yang pasti adalah dalam jangka waktu ketika dia mau rebalancing itu tidak boleh ada suspensi. Oke. Tidak boleh ada suspensi dan tidak boleh kena pemantauan khusus. Seperti brand ya? Iya. Jadi brand sendiri itu kan sudah dikeluarkan dari rebalancing index FTSE yang digantikan bobotnya ke saham lain gitu loh. Nah, itu yang perlu kita perhatiin ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia kena pemantauan khusus, kalau dulu pemantauan khusus mungkin oke ya, bid offernya masih kelihatan. Kalau sekarang kita FCA, kita nggak bisa lihat bid offernya seperti apa. Yang bisa kita lakukan hanya bid ataupun kita memberikan penawaran ask gitu loh. Oke. Jadi gitu. Rebalancing ini juga pasti akan mempengaruhi portfolio kita karena bagaimanapun itu kita pasti akan menganalisa kembali portfolio kita. Pasti. Mana yang perlu dijual juga ya? Pasti, betul. Karena kalau misalnya dia habis rebalancing ternyata ada counter flow, ya berarti kita udah harus hati-hati nih. Berarti ada tekanan seller yang kuat dari market Indonesia. Berarti itu kan kalau MSCI kan berarti foreign masuk, asingnya masuk. Berarti domestiknya jual nih. Nah, dan flow ini itu cuma satu kali. Gitu loh. Nah, kalau ada yang menitipkan dana lagi, baru dia injek lagi gitu loh. Nah, tapi kalau tidak ada ya, masuknya cuma sekali itu. Nah, sedangkan ada tekanan seller, nah itu yang menjadi bahaya. Kalau saya mau ambil contoh kayak waktu itu ADMR masuk ke MSCI. Nah, ketika ADMR masuk ke MSCI, itu bantingannya lumayan tinggi loh. Kalau kita ngelihat, kalau sebagai studi case ya, itu di sekitar
November 2022. Ya, November 2022 itu ada satu volume yang lumayan gede banget. Nah, itu tekanan sellernya tinggi di sana. Nah, ketika saat itu dia turun. Nah, itu yang harus kita perhatiin sebagai investor. Oke, oke, oke. Nah, ini sebelum makin seru gitu ya, saya mau juga mengajak sahabat JC semuanya yang malam hari ini sudah bergabung di Morning Juice. Ya, sorry, kok Morning Juice, di Juice You Up ya. Kalau setiap pagi Morning Juice ya, jadi keceplosannya Morning Juice. Jadi, udah bergabung, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan ya, karena kalau kolom komentar takutnya ketumpuk juga. Jadi boleh tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan ya. Ini tadi juga sudah ada beberapa yang sudah menyapa. Selamat malam. Ada Halo, malam. Selamat malam. Oke, kita kembali gitu ya ke topik ini, ke tentang rebalancing MSCI. Jadi untuk emiten tertentu di sektoral apa aja nih yang berpotensi cuan di bulan Juni ini, dan kenapa memilih emiten atau sektor tersebut, Hendy? Oke, itu yang pertama jelas adalah kalau kita ngelihat sektor yang menjadi perhatian ketika IHSG turun adalah sektor-sektor yang defensif. Oke. Sektor defensif itu tidak banyak di IHSG. Setahu saya itu cuman ada dua, consumer dan teknologi. Teknologi, sorry, bukan. Consumer dan healthcare. 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 Kesehatan. Healthcare, ya, kesehatan. Jadi cuma ada dua, setahu saya ya, seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan saat ini, rupiah kita terus melemah, sebenarnya sektor energi dan basic material itu cukup menarik. Kenapa? Karena ketika mereka ekspor keluar bahan-bahan mereka, kan sekarang kan nggak bisa, kan udah hilirisasi, nggak bisa bahan mentah lagi. Nah, ketika mereka ekspor, itu pasti akan ada selisih kurs. Otomatis berarti mereka akan ada peningkatan revenue. Simpelnya seperti itu. Jadi, sektor itu yang bisa kita perhatikan. Seperti non-cyclical, consumer, ya kan? Nah, belakangan ini emiten-emiten retail, consumer retail itu juga udah mulai menarik gitu lah. Contoh seperti Asus, contoh seperti kalau untuk short term bisa MAPI, Era, nah itu menarik. Tapi yang menarik bagi saya saat ini ya retail, khususnya di Asus. Karena secara teknikal satu menarik, secara sektoral juga oke. Oke, nah ini gimana nih caranya kita supaya bisa mengidentifikasi saham-saham yang berpotensi untuk naik di saat rebalancing MSCI ini? Oke. Ketika sektoral itu sebenarnya kalau kita mau ngomong kalau untuk MSCI dengan sektoral itu sebenarnya kecil banget hubungannya karena emiten apapun bisa masuk ke MSCI. Ya, yang mempengaruhi adalah keadaan makroekonomi saat itu ketika rebalancing. Nah, keadaan makroekonomi pada saat ini itu sebenarnya kan tingkat suku bunga yang masih agak tinggi, ya. Kemudian suku bunga agak tinggi, inflasi yang masih cukup tinggi. Kemudian GDP beberapa negara itu kan mulai turun, gitu loh. Oke. Ya, nah jadi ketika pada saat rebalancing nanti di November pasti akan berbeda lagi makronya. Nah, itu yang perlu kita pelajari, perlu tahu, minimal tahu lah, gitu loh. Nggak perlu sampai kita tahu secara detail mendalam, jelaskan secara detail tidak perlu. Yang penting kita tahu, oh keadaan makro nih lagi gini nih, kita hubungkan dengan keadaan market yang ada saat ini, gitu loh. Nah, kalau sektoral kita mau lihat, paling gampang adalah kita ngelihat apakah sektoral itu melawan IHSG atau tidak. Ya, seperti contoh, kalau kita di TradingView itu kan kita bisa melihat sektoral chartnya itu, grafiknya itu kan kita bisa lihat apakah ketika IHSG turun, chartnya naik.
Nah, itu yang perlu kita perhatiin. Apakah ada? Nah, contohnya ada, yaitu healthcare. Contoh kita mau ambil kayak mitra keluarga, hari ini naik. SIDO hari ini naik. KLBF hari ini juga get up. Nah, itu yang perlu kita perhatiin. Makanya kenapa saya mantau lumayan banyak gitu loh. Karena saya mantau per sektor. Jadi, sektor ini nanti merah, apa yang hijau nih, tiba-tiba hijau nih gitu loh. Oke. Nah, itu yang selalu saya perhatiin dan kemudian baru saya memberikan rekomendasi ke JOC Sudirman. Gitu. Makanya kenapa kita bisa tahu, eh saya bisa tahu kok ini bisa naik, kok ini bisa turun. Oke. Kok Oke. lebih menarik lihat healthcare ya? Kok lebih nggak menarik lihat ke finance ya? Gitu. Jadi dianalisa terlebih dahulu tiap sektornya Betul. itu dan apa yang melakukan perlawanan ya di sektor itu. Iya. Harus, itu wajib banget. Karena kalau kita tidak, karena kalau gini loh, intinya kalau misalnya IHSG turun, sektoralnya ikut turun, nah itu berarti kan dia ngikut nih. Bisa jadi lebih dalam gitu loh. Tapi kalau ternyata dia ada perlawanan, sektor IHSG-nya turun, tapi sektoralnya naik, nah ini ada chance kita untuk rebalancing portofolio kita lagi. Nah itu pentingnya kita mesti mereview terus portfolio kita. Nggak bisa yang kita beli, simpen, udah, lupain, nggak bisa. Kalau itu investasi ya jatuhnya, Iya. nggak jadi trading. Kalau betul, sebenarnya kalau kita mau ngomong investasi itu juga trading, cuman jangka waktunya beda. Lebih lama ya, lebih panjang. Lebih lama, betul. Oke. Nah ini salah satu juga yang seru gitu ya, yang tiap pagi juga dipantau adalah brand, ya kan? Dimana sekarang brand ini sedang masuk papan pemantauan khusus. Dan menurut Hendy sendiri, seberapa besar sih dampak dari full auction dari brand ini dalam 1 bulan saham bulan Juni? Ya karena sebenarnya ini kan udah mulai dari bulan Mei, ya waktu itu sempat ditahan di bulan Mei, kena suspend di bulan Mei, kemudian udah keluar dan masuk ini gitu ya. Itu kena suspend, kemudian unsuspend, kemudian kena suspend 2 hari, kemudian masuk ke FCA. Nah itu yang sebenarnya kayak kadang itu saya bingung gitu loh dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibikin ya. Kenapa harus sampai dia bikin FCA seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya FCA ini itu membuat para investor itu malah takut. Contoh tadi saya melihat, kalau tadi pagi saya melihat brand ketika ARB jam 10 itu offer yang mau jualan itu sekitar 800.000 lot. 800.000 lot kalau dikalikan itu angka yang lumayan gede loh. Kalau saya tidak salah lihat ya, anggap 800.000 lot kali 7425. Berarti 594 miliar. Ya. Itu angka yang lumayan fantastis. Ya, kalau misalnya ARB-nya tidak dikunci, mungkin saat ini brandnya sudah di angka 3.000. Ya, kalau tidak dikunci. Nah, kalau untungnya dikunci dan ada perlawanan, maksudnya ada yang nahan dari indeksnya. Nah, apa impact-nya? Impact-nya adalah investor tidak bisa keluar. Investor yang tidak menggunakan sekuritas dengan cepat, yang sistem antriannya cepat. Contoh JOC, itu lo akan sulit untuk keluar gitu loh. Ya. Kalau misalnya oke, kita mau jualan dulu deh. Saya sudah di harga, misalnya kemarin saya beli di harga 5 ribuan, sekarang 7.000 saya mau jualan. Kemarin sempat arah lagi kan di tanggal 4 Juni. Ya, ketika saat itu kalian tuh kesempatan untuk keluar sebenarnya. 3 Juni dan 4 Juni. Gitu. Sampai saya bikin satu video khusus untuk JOC Sudirman gimana kita order di FCA gitu loh. Ya, itu yang menjadi PR kita saat ini sih sebenarnya kalau kuliah. Ya, 1 bulan itu bukan waktu yang cepat. Itu berarti kan sekitar tanggal 26, 27 atau 28 Juni baru dibuka lagi. Gitu. Jadi dampak besar sekali Pasti ya. Besar banget. IHSG hari ini turun
minus 2,14%, ya sebenarnya salah satunya impact-nya dari itu. Ditambah lagi Big Banks-nya turun, ya kan? Nah, itu juga double combo jadinya, ya kan? Nah, kalau kita mengingat market cap dari brand itu sendiri itu kan lumayan tinggi, Ya. malah bisa jadi malah termasuk yang terbesar di IHSG. Kalau sampai dia turun, nah itu pasti akan mempengaruhi IHSG, gitu loh. Oke. Nah, itu yang sebenarnya kalau saya melihat itu yang membuat para investor asing itu mulai khawatir. Wah, saya simpan saham di Indonesia nanti tiba-tiba kena pemantauan khusus, saya tidak bisa jualan. Oke. Itu pasti menjadi, saya yakin itu pasti menjadi concern utama mereka. Kenapa? Karena brand itu udah contoh nyata. Selama tidak ada perubahan ke depannya, tetap masih pakai FCA, aku nggak yakin IHSG bisa lumayan bertahan, bisa menembus 7.400 gitu loh. Oke. Itu sih. Jadi Karena ada kekhawatiran, ada makro yang sedang bermain juga di sana yang menyebabkan kenapa IHSG bisa turun minus 2% hari ini. oke, sempat saya baca news gitu ya tentang bandar gitu. Tapi itu another topic. Malah jadi panjang gitu ya. Ngomongin lagi tentang rebalancing MSCI gitu. Kira-kira indikator apa aja yang bisa kita gunakan untuk bisa memprediksi emiten apa yang akan bisa mendapatkan keuntungan? Ada nggak indikator tertentu? Kalau untuk indikator, saya tidak menggunakan indikator sebenarnya, jarang. Untuk menentukan saya mau entry atau enggak, saya cuma entry menggunakan support dan resist sebenarnya. Kalau memang itu, kita perlu kayak belajar satu ilmu sebenarnya, contoh kayak kita mempelajari bandarmologi gitu loh. Tidak perlu ya sampai mendalam, tapi perlu tahu basicnya. Minimal perlu tahu basicnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cocokin dengan technical analysis. Karena kalau kita cerita market maker, itu mereka pasti akan ada penggunaan technical analysis di dalamnya. Supaya apa? Supaya marketnya itu bisa confident. Nah, kalau tidak ada yang confident, maka harganya tidak akan jalan. Pasti akan ada yang seperti itu, gitu loh. Nah, jadi indikatornya apa yang tadi? Satu, sudah. Kemudian cocokin dengan technical. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat saham ini itu ketika kita kejar, itu memang dikasih atau enggak. Kalau enggak, jangan dipaksa. Kalau enggak, udah kita abaikan dulu, gitu loh. Ketika dia sudah rebalancing, pada saat menit-menit terakhir, baru kita ngelihat, kita mau spekulasi di sana boleh. Misalnya ketika dia ada, biasanya ketika rebalancing kan pasti ada gap up ya, harganya melompat naik gitu. Kayak waktu itu Goto itu sampai ARA, itu saya cuan lumayan banget di sana ya. Nah, jadi belinya tuh di closing. Pada saat udah dekat-dekat mau closing, kita bisa spekulasi buy. Tapi ingat harus jual di closing juga. Ya. Nah, kalau kita tidak jual di closing, itu akan berimpact ketika sesuatu emiten yang gap up, ada dana gede yang cuma flow satu hari, dan kita berharap kayak hari Seninnya nanti akan naik lagi, itu nggak ada. Flow-nya udah selesai di hari itu aja gitu loh. Ada sisa baru masuk ke hari Senin. Kalau nggak ada sisa ya udah selesai. Nah, jadi itu yang waktunya pendek. Iya, betul. Dan yang menjadi catatan adalah kita harus catat. Ingat, itu bukan sesuatu ilmu pasti, disclaimer. Ya. Yang kedua adalah kita harus melihat bagaimana kita bisa tahu apakah ada counterflow atau enggak. Kalau counterflow, pasti cut loss. Itu berarti you punya spekulasi gagal. It's okay. Itu hal yang lumrah di market gitu loh. Nggak masalah. Nah, gitu. Jadi gimana
supaya kita bisa memanfaatkan momentum rebalancing MSCI ini untuk mendapatkan keuntungannya maksimal. Meskipun tadi tidak ada ilmu pasti, tapi kan pasti ada momentum tertentu yang bisa kita pastikan, yang bisa kita lihat gitu untuk Nah, memanfaatkan momentum. ya itu berarti kita mesti melihat eh satu daftar rebalancingnya itu apa, oke? Satu daftar rebalancingnya itu seperti apa? Kita melihat, kita analisa contoh kayak kemarin TPIA. TPIA itu masuk ke MSCI, ya. Pada hari itu, hari berjalan, dia sempat turun ke 8.750. Ketika closing ditarik naik ke 9.175, itu lumayan loh, ya kan? Nah, itu yang kita pakai. Nah, bagaimana kita bisa tahu tuh sekitar area itu menarik untuk beli? Ya, kita pakai support dan resistance seperti biasa. Kalau di support ya beli. Ternyata dia jebol support di closing dan dia memang ada counter flow, ya lu mesti cut loss. Harus akui kalau kita salah gitu loh. Oke. Ya memang ini di komen sama Ican. Satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri ya. Iya. Karena tidak ada ilmu pasti, kecuali kalau saya mau ngomong, nggak usah lah, nggak usah ngomong lah, ini agak sensitif, nggak usah lah. Pokoknya kita simpel analisa udah. Nggak usah ngomong ini. Ini nanti di live thread aja saya ngomongnya. Tidak di record. Ini kan di record, saya tidak mau ngomong. Tapi ada nggak Sensitif. sektor tertentu gitu yang selalu kinerjanya tuh selalu baik setiap kali ada rebalancing MSCI? Kalau ada di sektor apa? Nggak ada. Rebalancing MSCI itu tidak mempengaruhi sektor tertentu. Enggak, Ci. Jadi dia itu sektoralnya itu tidak dipengaruhi oleh rebalancing MSCI. Rebalancing MSCI hanya per perusahaan, per emiten. Nggak ada hubungan dengan dia. Begitu ada nggak perusahaan atau emiten tertentu yang selalu kinerjanya baik di saat rebalancing MSCI ini? Ada BCA. Oke. Perbankan. BCA. Yes, BCA. Kalian lihat ketika BCA rebalancing, itu lowest-nya itu di 9.025, closing-nya di 9.250. Dan BCA kita bisa masuk dengan dana gede. Hari itu bisa memberikan, satu hari memberikan 2,78%. Itu lumayan ya. Lumayan gede banget. Dan BCA ini itu termasuk satu perusahaan yang kalau kita ngomong perbankan yang secara laporan keuangannya itu bagus banget BCA. ya, karena dia satu swasta ya, yang tiga lainnya itu kan ke BUMN ya, jadi pasti ada ini siapa, ada kendala ketika ini kan kalau kita mau ngomong BUMN pasti ada hubungan ke politik gitu loh, udah ya, gitu. Iya, banyak kepentingan. Ya kalau BCA ya dia kan yang penting Pak Hartononya resultnya bagus, Pak Hartono senang ya sudah gitu loh. Yang dibahas lagi ya, takutnya malah sensitif. Sudah ya, sudah. tapi ya kalau misalnya Cile ditanya sektoral apa, termasuk BCA itu ada di MSCI loh. BCA, BRI, Big Banks itu ada di MSCI. Oke, tapi yang paling menguntungkan tuh selalu BCA ya, karena swasta sedikit yang ada ya. Kayaknya banyak hal-hal yang off record ya, off the record. Nggak bisa. Itu kalau kita ngomong soal rebalancing itu pasti ada beberapa yang saya nggak bisa ngomong di sesuatu yang di save. Nah, ini makanya ada yang mau join nih, It's Answer mau join kelas of the record-nya Coach Hendy. Ayo. Jadi banyak yang ikut nih. Udah 45 orang yang daftar. Kayaknya itu ruangan kantor JOC mesti di-extend deh. Ada Pak Hadrian tadi, saya lihat ada Pak Hadrian, pesan Pak, tolong dibesarin. Oke, ini dari L Trader 79 waktu
AMMN hari terakhir MSCI malah dibanting ya, Ya, itu yang saya bilang counterflow. Itu yang saya bilang counterflow. Nah, bagaimana kita tahu? We never know. Kita sebagai retail, kita tidak pernah tahu. Yang bisa tahu adalah market maker, Ewan, dan Tuhan. Tidak ada yang tahu. Ataupun ring yang dekat dengan A1. Kalau nggak di luar itu nggak bisa. Nggak akan tahu. Tahu ya? Iya, itu sudah di luar jangkauan kita. Itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah spekulasi, gagal, cut loss. That's it. Oke, serem juga ya. Yes. Dan lanjut. Bahas tentang faktor fundamental company ya untuk rebalancing MSCI ini. Tapi lebih penting mana nih? Analisis fundamental atau analisis teknikal dalam menentukan saham yang cuan di akhir semester? Kalau ini kan jangka waktunya itu kan tidak terlalu panjang. Berarti kita tidak bisa menggunakan fundamental. Fundamental itu hanya pelengkap kalau saat ini. Ya, yang pasti adalah technical yang selalu saya pegang nomor satu itu technical. Nah, selanjutnya baru kita bisa mencocokkan dengan fundamental seperti itu. Nah, saya lebih ke top down analisis karena analisis itu ada dua jenis, ada top down analisis, ada bottom up analisis. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau top down analisis kita menganalisis makroekonomi kemana, baru kita kecilin ke regional, baru kita kecilin lagi ke Indonesia, baru kita cari per sektor. Beda dengan bottom up. Bottom up itu berarti lu dari emiten baru cek ke apa itu namanya makro. Nah, makronya kita sudah tahu. Seperti ini kejadiannya. Nah, berarti kan kita tinggal memilih emiten apa ataupun sektor apa. Nah, sektor yang saat ini yang saya suka itu salah satunya yang termasuk ada di tabel saya itu ada di sektor healthcare. Sektor healthcare ini lumayan menarik karena dia masuk ke leading sektor, mengikuti dengan energi dan basic material. Kemarin kan kayak energi kan kayak Adaro, kayak Indi, kayak Doit itu kan sudah naik. Oke. Nah, ini itu lebih ke mulai mengikuti, baru mulai masuk nih, mau naik nih gitu loh. Jadi yang perlu kita tangkap adalah momen ketika dia udah mau naik. Nah, itu menariknya adalah kalau kita melihat secara sektoral, ya ketika IHSG turun, ya berarti sektoral yang diuntungkan adalah sektoral defensif. Yang pertama yang pasti adalah sektoral healthcare. Seperti contoh kayak KLBF, Kalbe Pharma. Kalbe Pharma itu kan termasuk big caps yang lumayan oke, ya kan? Nah, kalau kalian kayak KLBF, kalau kalian mau masuk, ya tinggal jagain area 1.500. Ya, kalau closing di bawah 1.500 buang. Ya, kemudian ada Sido juga bagus. Ya, Sido kan jamu ya. Jamu masih dibutuhkan oleh di Indonesia masih butuh jamu. Orang demam masih minum jamu sih. Mostly ya. Jadi, kalau untuk Sido, yang menarik adalah di area 710 sampai area 700. Ya, cut loss di bawah 685. Resistennya itu bisa target saya bisa ke 750 sampai 700 sampai 800. Target saya. Jadi kalau untuk KLBF, Sido itu menarik. Satu lagi Mika juga menarik menurut saya. Ini lagi di neckline double bottom. Ya, supportnya itu 2.900 sampai 2.800. Cut loss di bawah 2780. Ya, itu tiga saham itu yang menurut saya untuk beberapa minggu ini, I think bisa kasih profit yang lumayan. Oke, ada ya. Pharma, ada Sido, sama ada Mika ya? Ya, itu mitra keluarga. Ya. Nah, ini mau nanya, ini kan memang tadi dibilang gitu ya, kalau tentang MSCI itu tidak ada yang pasti gitu ya. Bisa kita pakai algoritma gitu, jadi algoritma yang akan membantu untuk menganalisa. Itu mesti ada fund yang menganalisa.
Tidak bisa pakai algoritma. Oke. Harus ada fund manager yang menganalisa. Karena mereka harus hitung manual lagi gitu loh. Harus melihat secara di bursa, harus melihat secara fundamental seperti apa gitu. Jadi kalau kita yang retail mau memperhitungkan seperti itu agak susah menurut saya. Oke. Karena ada beberapa saya pernah dikirimin beberapa perkiraan MSCI dan beberapa tuh meleset. Itu fund manager loh, yang analis loh, yang eh, melakukan analisa. Itu aja bisa meleset, apalagi retail kayak kita, gitu. Oke. Nah, itu yang perlu kita apa sih kayak kita nggak ya sebagai kalau terima itu ya kita sebagai bahan pertimbangan, tapi nggak bisa pasti. Karena yang pasti tunggu eh, apa ini namanya listnya keluar, Oke. list rebalance-nya keluar gitu. Yang terbaik nih buat kita-kita yang mungkin masih pemula gitu ya, Hmm. dalam pilih saham yang punya potensi cuan di akhir semester ini, apa nih tipsnya? Boleh dikasih 2 tips mungkin? Tips ya, tips eh hindari finance yang satu, hindari dulu emiten-emiten finance, kemudian banyakin lihat ke banyakin fast track, tidak bisa kita swing. Karena saya sudah melihat ini beberapa tahun, kayaknya di sekitar pertengahan tahun itu jarang ada emiten yang bisa di swing. Mostly fast track. Kalaupun di swing itu emitennya lumayan tipis. Maksudnya tingkat likuiditasnya tidak tinggi gitu loh. Jadi kalau rame-rame masuk itu agak riskan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga tadi kan yang pertama hindari dulu yang finance karena sektor ekonomi lagi nggak oke. Yang kedua eh tadi apa itu? Fast trade. Ya fast trade. Yang ketiga kita gini, selama brand masih di FCA, kalian mesti ingat trailing stop itu penting. Karena brand itu emiten yang lumayan besar, big caps, lumayan gajah di IHSG, dan dia masuk FCA. Ketika dia turun, ada sentimen buruk, dia turun, nah itu agak jengkel sih kalau saya. Agak jengkel gitu loh. Karena yang pertama, emiten lain itu sebenarnya masih oke, tapi gara-gara brand ini ketarik turun, otomatis uang-uang yang ada di IHSG itu pasti ketarik juga. Karena orang itu ketika trading retail mostly itu kan melihat ke IHSG. IHSG ini turun nih. Nah orang nggak mau tahu karena brand atau karena apa. IHSG turun dia tarik gitu duitnya. Nah itu menjadi masalah. Oke. Gitu. Oke. Seperti itu. Oke. Ini untuk Sobat JC semuanya yang mau ikutan ngobrol, mau bertanya, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama nih, saya mau ikut nih. Kalau misalnya mau ngobrol, mau ingin belajar sama Hendy, caranya gimana? Ini dari Yeti Tano. Hendy ini bakal punya acara seru loh di Jakarta ya, Hendy ya? Iya, di Jakarta. Caranya Tanggal berapa? tanggal 10 Juni nanti hari Senin. Jam berapa? Jam itu kita ada 2 sesi. Ya kan kita live trade, mabar, mantau bareng. Jadi itu ada 2 sesi, jam 9 kita mulai. Ya, jadi teman-teman yang sudah daftar ada sekitar 45 orang. Saya tadi cek itu sudah 45 orang. Ya, datang sebelum jam 9. Ya, jam 9 kita udah on standby. Kemudian sampai jam 12 untuk sesi pertama. Sesi kedua jam 1.30 sampai jam 4. Kalau mau jam 1.30 sampai jam 4. Oke. Untuk cara ikutnya? Oke.
Untuk cara ikutnya gampang, itu teman-teman tinggal saya ketikin ya. Tinggal Ada linknya. kunjungin ada linknya bit.ly/lt 10 Juni. Oke, boleh ditulis. Ya, Oke, eh, saya pin ya. Ini title atau tema acaranya namanya apa, Hen? kita kita live trading, kita belajar bareng, trading bareng live ya, live. Kalian melihat saya analisa, kalian melihat saya membaca bid offer, kalian melihat saya bagaimana saya menentukan exit dan entry. Oke. Jadi bukan sekedar teori, tapi kita mengeksekusi Oke. secara langsung gitu loh. Oke, jadi acara live trading barengan sama Hendy untuk belajar tradingnya gimana, kemudian bid offernya gimana juga gitu ya. 10. Untuk fast trade, untuk fast trade, Oke, untuk bid, fast bid trade. offer untuk fast trade ya. Ini satu sesi sama sesi kedua ini sama atau bisa ikut lagi atau gimana nih? Boleh, boleh. Jadi teman-teman yang mau ikut full dipersilakan. Yang hanya bisa sesi 1 ataupun hanya bisa sesi 2 juga silakan. Jadi teman-teman tinggal pilih. Saya standby di kantor JUC dari jam 9 sampai jam 4. Oke, Seperti JUC itu. Iya. bener nggak? Di mana? Gatot Subroto. Oh, ya betul, Gatot Subroto, betul. Di gedung Kospin Jasa. Ya, oke. Iya. Nanti untuk detailnya nanti setelah pendaftaran pasti akan diinfo detailnya juga di mananya ya. Iya. Biaya pendaftarannya Itu free. Wah. Kita free. Jadi ke teman-teman yang non nasabah saya maupun yang nasabah di JUC Sudirman, silakan datang kita belajar bareng. Oke? Wow, ini pasti banyak yang mau ikut nih. Free soal. Pasti free. Kuotanya berapa orang, Hen? Sekarang udah 45, saya mau tanya Selin dulu. Berapa orang? Saya takut. Saya sebut nanti overload. Karena live trade itu kan kita butuh internet ya. Takutnya lelet nanti susah gitu loh. Takutnya kalau orang kira demo ya, Hen? Iya, nanti malah demo. Oke. Karena slotnya cukup terbatas, untuk sobat JC semuanya yang mau ikutan belajar barengan sama Hendy soal trading, langsung aja bisa join acaranya 10 Juni live trading di Jakarta ya, dari jam 9 pagi sampai jam 12, kemudian sesi keduanya jam setengah 2 sampai jam 4 sore. Betul. Aduh, pasti rame nih. Pasti. Karena Hendy ditunggu. Hendy datang dari mana ke Jakarta? Saya dari Pontianak. Dari Pontianak ya? Oh, sama ya, kayak saya dari Pontianak. Sama kayak Pak Edi. Pak Edi dari Medan. Oh, Pak Edi Medan. Oh, beda. Beda. Oh, beda. Beda. Enggak. Satu ini. Enggak. Saya besok udah di Jakarta. Pak Edi mungkin tanggal 9 baru di Jakarta. Oh, besok Hendy udah di Jakarta. Saya sudah di Jakarta besok. Belanja dulu ya. Kita cari baju yang bagus dulu lah. Oke, ini ada pertanyaan lain yang masuk. Boleh. Sebentar. Dari Altrader 79. Ini malah jadi ngebahas emiten ya. Nggak apa-apa. Oke, malam kok, saat malam ya. Malam. Gimana kok? Ada nikel, MBMA, Inco, Harum. Saya munculkan pertanyaannya di layar. Dari Altrader, pertanyaannya banyak ya, langsung diborong nih. Langsung diborong. Nikel. Malam kok. Langsung ditanya semua. Iya. Inco saya tunggu di 4270. Hari ini kan turun nih, volumenya lumayan. Saya tunggu di 4270. Lihat apakah 4270 sampai 4240 itu mantul atau enggak. Kalau enggak, saya buang di bawah 4220. Itu. Untuk Inco. Sorry? MBMA? Sabar, saya kebetulan lagi sampingnya Harum.
Inco sampingnya Harum gitu. Jadi saya langsung bahas Harum dulu. Ya, kalau untuk Harum ini patah tren, jelas patah tren. Kalau saran saya mending wait and see dulu, nggak usah buru-buru untuk cari entry. Dan ini kelihatannya ada kayak head and shoulder, ya pola head and shoulder. Dan saya sudah wanti ini di ini ya di JUC Sudirman. Saya pada saat tanggal 31 saya bilang saya udah masukin ke tabel rekomendasi saya Harum, tapi saya cancel. Saya bilang ini pergerakannya itu nggak bagus. Nah, Oke. kalian penasaran dong pergerakannya lihat di gimana? Ingat ya live trade datang. Nanti saya jelasin di sana. Oke? Dan buktinya hari ini new low ya. Secara market struktur udah nggak bagus gitu loh. Ya, jadi Harum skip dulu. Kemudian ada MBMA. DKA-nya juga turun ya. MBMA saya sudah kena trailing stop hari ini. Volumenya lumayan gede. Kalau saran saya mending kita tunggu lihat respon di harga 555 sampai 540. Oke. 555 sampai 540. Kita lihat dulu responnya seperti apa. Apakah ada tanda-tanda pembalikan arah atau enggak. Ya, karena ini kelihatannya udah mulai fase-fase mau memasuki downtrend. Gitu. Nah, terakhir NCKL. NCKL, area ini lumayan menarik NCKL. Coba biarin 2 hari dulu. Senin nanti kita baru lihat gimana. Apakah dia tetap bertahan di atas harga 865. Kalau bertahan baru kita cari entry. Kalau belum, ya mending wait and see dulu. Nah, kadang-kadang seperti ini itu kita mesti agak sabar. Nggak bisa kita buru-buru cari entry karena dia baru satu candle nih ada rejection atau kayak penolakan dari support. Nah, kita harus tunggu konfirmasi beberapa hari baru kita bisa menentukan entry gitu. Oke, itu dia ya untuk ECKL, MBMA, Inco dan juga Harum. Pertanyaan dari Trader. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Hendy. Pertanyaan selanjutnya itu dari Muhammad Sinegara. Kalau saya menabung saham ULTJ secara per bulan dengan menggunakan konsep DCA atau Dollar Cost Average. Terus? Nggak kelihatan loh. Ini pertanyaannya beneran. Oh, ini. Saya baca ini. Okay. Kalau saya menabung saham ULTJ per bulan dengan menggunakan konsep DCA atau Dollar Cost Average, gimana? Tidak disarankan. Oke. Karena ULTJ ini adalah emiten yang cyclical, artinya adalah dia ada siklusnya. Kalau emiten yang ada siklusnya, kalian tidak bisa menggunakan DCA. Maksudnya adalah dia ada keadaan-keadaan ekonomi tertentu yang menyebabkan harganya bisa naik atau turun. Nah, kalau dia ternyata kondisi ekonomi nggak naik, lu tunggu 10 tahun, itu juga nggak gerak, juga percuma. Contoh, itu kayak contoh Astra. Saham Astra. Kalau kita nggak usah jauh-jauh deh, kita saham Astra aja deh. Ya, saham Astra ini kalau kita melihat secara weekly, big time frame, itu pergerakannya ya secara dari 2013, berarti sudah 11 tahun, ini posisi saat ini itu kalian minus, gitu loh. Nah, itu kalau kita pakai duit dingin, minus 17%. Dari lowest ya, kalau saya cerita dari lowest ya, 5.100-an. Nah, itu kalau kalian pakai uang dingin. Kalau tiba-tiba kalian lagi butuh dana, harus mencairkan, apakah tidak sakit minus 17%. Karena emiten-emiten yang kita konsepnya adalah cyclical ataupun siklus, itu tidak bagus untuk kita melakukan dollar cost averaging. Dollar cost averaging hanya bisa kita pakai ketika emiten-emiten tersebut
itu eh, secara jangka panjang itu naik. Saya ambil contoh seperti kayak BCA, ya. Saya nggak ambil contoh jauh-jauh deh, saya ambil contoh BCA. BCA, kalau kita searching di Google, teman-teman silakan buka Google searching. Kalian ketik aja BBCA saham. Kalian lihat pilih 5 years. Secara 5 tahun terakhir dia memberikan return 62,93%. Berarti kalau kita rata-ratakan 1 tahun dia memberikan 12%. Sekitar 12% lebih. Dan kalau kita lihat dari awal dia IPO sampai saat ini sudah 2.600%. Nah, ini loh maksud saya adalah emiten yang tidak tergantung dengan siklus. Dia naik ya naik terus. Kenapa? Karena memang kalau kita ngomong secara apa ini namanya negara berkembang, kalau kita kan masih termasuk negara develop market ya. Emerging market, sorry, bukan develop, emerging market. Nah, kalau emerging market atau market negara berkembang itu mostly ya pasti finance yang main, bukan teknologi, bukan saham yang lainnya. Jadi yang perlu kita investkan adalah invest ke saham-saham yang finance. Kalau lu punya goal adalah jangka panjang. But if your goal is short term, kalian boleh DCA. Oke. Seperti itu. Oke. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah hampir 1 jam. Ini pertanyaan dari Pondok Rawon, bahas mengenai MDKA aku. Kenapa MDKA? Oh iya, minta dibahas. Maksudnya minta banyak. Oke, MDKA itu saya sudah cut loss di kemarin 4 Juni. MDKA saat ini itu dekat dengan support ya di area 2370. Kalau ditanya apakah saya akan beli, saya jawab tidak, belum. Ya, makanya saya selalu butuh konfirmasi beberapa hari. Tapi kalau kalian mau fast trading, ya tolong bedakan ya ketika ketika kalian investing itu apakah kalian mau fast trading atau mau swing. Ketika kalian mau fast trading untuk emiten seperti MDKA, kalian spekulasi di 2000 area sekarang sampai 2370 itu oke. Cut loss di bawah 2350. Tapi kalau misalnya kalian mau tunggu validasi, lebih baik ya nggak usah buru-buru. Tunggu beberapa hari dia sideways. Karena kalau kita lihat secara histori, MDKA sebelum dia ngegas, dia pasti ada sideways dulu. Oke. Sideways, ya, jadi ranging. Ya, itulah ketika dia ranging, baru kita cari area entry. Seperti itu. Oke, itu dia untuk MDKA. Tapi ini tinggal 2 menit sebelum closing, daripada ntar closingnya gantung lagi ya, Hen? Iya. Kita close saja. Untuk Sobat JOC yang sudah bergabung malam hari ini, thank you so much for joining. Terima kasih juga pastinya untuk Hendy yang memberikan informasi knowledge-nya juga untuk kita semua. Ini akan saya jadi kalau mungkin yang tadi ketinggalan pembicaranya bisa langsung aja lihat di Instagramnya Jasa Utama Capital ya. Nah, Hendy, good luck 10 Juni. Saya yakin pasti ramai ya. Thank you, Ci. Jakarta besok tanggal 6 Juni ya. Pas tuh tanggal 6 2024. Datang. Iya, betul. Sudah dipilih memang. Oke. Thank you semuanya buat sharingnya. Terima kasih juga sudah bergabung. Oke, akhir kata saya Lady Leo pamit, Hendy juga pamit. Thank you buat teman-teman semua. Ingat kalau mau buka rekening di JOC Sekuritas, ingat AO 280. Oke? Cakep.